Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nuraisyah dan Dea Ariona Putri. Pada tugas kami kali ini berjudul penggunaan Critical Path Method disingkat CPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Table of contents pada tugas kami yaitu terdapat pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, bagian pendahuluan. Sumber data yang kami gunakan yaitu Jurnal Sains dan Teknologi berjudul penggunaan Critical Path Method disingkat CPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek tahun 2019. Pada jurnal ini terdapat lokasi proyek berupa proyek pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa tahun anggaran 2017. Evaluasi pelaksanaan dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-22. Pengendalian menggunakan Critical Path Method atau disingkat CPM. Biaya dan waktu pekerjaan total pekerjaan diasumsikan maksimal dari biaya dan waktu sesuai perjanjian kontrak yaitu 29 minggu. Berdasarkan penelitian pada jurnal, diperoleh yang pertama, apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa sudah sesuai rencana atau tidak, ditinjau dari segi waktu maupun biaya. Yang kedua, pengendalian waktu dan biaya, serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan Critical Path Method. Yang ketiga, optimasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Tabel pertama merupakan rekapitulasi perhitungan earned value. Di sini terdapat perhitungan dari minggu pertama hingga minggu ke-22 dengan BCWS yaitu Budget Cost of Work Schedule, BCWP yaitu Budget of Work Performance, ACWP yaitu Actual Cost of Work Performance. Berikutnya ada analisis nilai hasil dan prestasi progres pekerjaan pada minggu ke-22. Di sini kita bisa melihat nilai dari SV, CV, SPI, dan CPI-nya. Pada minggu ke-22, SV bernilai negatif 182,95, yang berarti proyek mengalami keterlambatan waktu. Berikutnya, CV pada minggu ke-22 bernilai minus 635,34, yang berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran biaya. Berikutnya ada nilai SPI, yaitu 0,98, yang berarti karena SPI-nya itu lebih kecil dari 1, maka artinya mengalami keterlambatan waktu dari rencana awal. Berikutnya ada CPI, 0,932, karena CPI ini kurang dari 1, maka pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Berikutnya, bagian pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Dea. Nah, baiklah, dari tabel pertama, maka selanjutnya peneliti merekap untuk setiap pekerjaan. Nah, di mana di sini ada 8 pekerjaan. Pekerjaan pertama yaitu adalah pekerjaan penutup lantai, kedua pekerjaan finishing, ketiga pekerjaan elektrikal, keempat pekerjaan instalasi air, kelima pekerjaan sanitasi, pekerjaan lain-lain, gas medik, dan lift. Di mana di sini dihitung yaitu dengan setiap satuan. Dan maka di sini juga peneliti sudah merekap untuk volume sisa tiap pekerjaan, biaya sisa, dan bobot dari setiap pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, setelah diketahui volume dan waktu pekerjaan sisa yang belum direalisasikan, nah selanjutnya yaitu dilakukan reschedule atau penjadwalan disertai dengan network planning, di mana volume yang dipakai adalah volume sisa dari rencana waktu.
Di sini diasumsikan maksimal sesuai batas waktu yaitu 29 minggu. Di mana tadi bobot ini diperoleh dari rekapitulasi tabel sebelumnya. Di mana untuk setiap pekerjaan penutup lantai yaitu diletakkan pada minggu ke-23, pekerjaan finishing yaitu minggu ke-27, 28, dan 29. Dan untuk jumlah dari seluruhnya maka diperoleh dari keseluruhan pekerjaan untuk jumlah bobotnya yaitu adalah 100%. Untuk minggu ke-23 yaitu 20,42, minggu ke-24 8,62, minggu ke-25 yaitu 8,60, minggu ke-26 8,6, minggu ke-27 21,23, minggu ke-28 18,36, minggu ke-29 yaitu 14,17. Untuk jumlah kumulatifnya yaitu untuk minggu ke-23 ada 20,42, minggu ke-24 itu 29,04, minggu ke-37, minggu ke-25 yaitu 37,64, minggu ke-26 46,24, minggu ke-27 yaitu 67,47, minggu ke-28 85,83, dan minggu ke-29 itu adalah 100. Di mana dari rancangan penjadwalan ulang sisa pekerjaan dan bentuk network planning-nya yaitu maka di sini dapat dibuat 5 lintasan pada CPM. Di mana untuk lintasan pertama yaitu ada pekerjaan penutup lantai, lintasan kedua yaitu adalah pekerjaan sanitasi, lintasan ketiga pekerjaan instalasi air, finishing, dan lintasan keempat pekerjaan elektrikal, pekerjaan lain-lain, dan lintasan kelima yaitu adalah pekerjaan lift. Untuk selanjutnya yaitu merupakan dapat dibuat jaringan kerja CPM di mana dari setiap kegiatan di sini kita simbolkan, di mana untuk pekerjaan penutup lantai itu kita simbolkan dengan kegiatan A, pekerjaan finishing disimbolkan dengan kegiatan B, pekerjaan elektrikal disimbolkan dengan kegiatan C, pekerjaan instalasi air disimbolkan dengan kegiatan D, pekerjaan sanitasi disimbolkan dengan kegiatan E, pekerjaan lain-lain disimbolkan dengan kegiatan F, gas medik disimbolkan dengan kegiatan G, dan lift disimbolkan dengan kegiatan H. Di mana untuk kegiatan pekerjaan penutup lantai itu tidak ada kegiatan sebelumnya dengan waktu 7 hari. Berarti di sini kita mulai yaitu dari 0, di mana untuk pada lingkaran ini merupakan adalah simbol lingkaran kegiatan atau lingkaran aktivitas. Untuk bagian sebelah kirinya merupakan kegiatan awal atau nomor dari aktivitas. Sedangkan untuk kolom atas yang bagian lingkaran itu merupakan waktu dalam pada setiap kegiatan. Sedangkan pada di bawah itu merupakan jumlah dari setiap kegiatan. Nah, di mana kita ketahui pada pada kegiatan pekerjaan penutup lantai yaitu yang disimbolkan dengan kegiatan A itu merupakan aktivitas yang pertama. Maka kita letakkan di sebelah kiri yaitu merupakan satu yang artinya adalah aktivitas pertama. Untuk aktivitas atau kegiatan A sendiri yaitu memakan waktu 7 hari. Maka di sini kita letakkan 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kegiatan B yaitu merupakan pekerjaan finishing. Di mana pekerjaan finishing yaitu merupakan aktivitas yang di mana sebelumnya itu dilakukan kegiatan D dengan memakan waktu 21. Memakan waktu 21. Di mana kegiatan sesudahnya yaitu F dan G. Nah, untuk selanjutnya, elektrikal yaitu merupakan simbolnya kegiatan C, yaitu kegiatan sebelumnya tidak ada dan kegiatan sesudahnya itu ada B. Di mana di sini di kolom paling atas yaitu kita letakkan 28. Nah, untuk setiap kolom yang di atas itu berarti dijumlahkan, di mana dari 0 ke A itu 7, dan 0 ke sini 28. Untuk selanjutnya, yang aktivitas ke-6 itu diperoleh 49 karena di sini merupakan 28 ditambah
28 ditambah 21 itu diperoleh 29. Dan mengapa tidak diletakkan 42? Karena untuk kolom di atas itu dipilih nilai yang paling tinggi atau nilai yang maksimal. Sedangkan untuk yang di bawah itu diperoleh dari atau merupakan kegiatan yang paling lama. Sehingga itu diperoleh, misalnya kita mulai dari sebelah kanan. Maka kita ambil nilai yang sama dengan kolom di atas. 49 dikurang 21 itu 28, yaitu pada lingkaran ketiga 28. Nah, untuk selanjutnya 28 dikurang 28 itu sama dengan 0. Begitu langkah-langkah seterusnya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan tabel jaringan yang telah dilakukan percepatan, di mana setelah dilakukannya percepatan, maka durasi waktunya akan berubah, yaitu di mana pekerjaan penutup lantai yaitu 7 hari, finishing 14, electrical 14, instalasi air 7, sanitasi 7, pekerjaan lain 7, gas medik 21, dan lift 42. Dengan simbolnya itu sama. Dan selanjutnya dilakukan jaringan CPM dengan percepatan, yaitu dengan cara yang sama juga, di mana untuk yang lingkaran sebelah kiri yaitu dilambangkan dengan aktivitas, yang paling atas yaitu diperoleh dengan waktu secara maksimal, dan yang di kolom bawah yaitu diperoleh dengan cara waktu yang minimal. Di mana pada gambar 2 tersebut menunjukkan pekerjaan setelah dilakukan crash, yaitu dengan metode CPM, didapat jalur kritis baru yaitu menjadi 42 hari, di mana dari rencana awalnya itu adalah 48 hari. Nah, dalam melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan proyek menggunakan cara penambahan jumlah pekerja dan penambahan jam kerja lembur, yaitu menggunakan sistem giliran atau shift. Di mana dengan dilakukan percepatan waktu pada lintasan kritis, yaitu didapatkan kegiatan pada pekerjaan finishing dengan durasi normal biayanya itu ada 218.640.000, di mana untuk biaya penambahan jumlah tenaga kerja dan lembur itu 226.675.000. Untuk penambahan tenaga kerjanya itu 216.240.000. Pekerjaan elektrikalnya untuk biaya normalnya, durasi normalnya itu 87.680.000. Penambahan jumlah tenaga kerja dan lembur 84.080.000. Penambahan tenaga kerja 84.080.000. Nah, untuk pekerjaan instalasi air yaitu durasi normalnya 53.280.000. Penambahan jumlah tenaga kerja dan lembur 46.720.000. Penambahan tenaga kerja 46.720.000. Sehingga untuk jumlahnya itu ada durasi normalnya 359.600.000. Penambahan jumlah tenaga kerja lemburnya 359.475.000. Dan penambahan tenaga kerja 347.40.000. Sehingga untuk selisihnya yaitu pada penambahan jumlah tenaga kerja dan lembur itu memiliki selisih 2.125.000 dan penambahan tenaga kerjanya memiliki selisih 12.560.000. Dengan dilakukannya percepatan waktu pada lintasan kritis, maka akan didapatkan efisiensi biaya tenaga kerja yaitu sebesar 2.125.000. Bila dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja dan jam kerja lembur, maka akan bertotal 12.560.000. Nah, bila dilakukan dengan penambahan jumlah tenaga kerja tanpa lembur. Dari hasil analisis di atas, maka penggunaan tracing dalam metode CPM dinilai efektif untuk mengatasi kendala di lapangan, yaitu adanya keterlambatan proyek maupun biaya yang membengkak. Berikutnya kesimpulan. Realisasi pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral pada RSUD Ambarawa itu belum sesuai rencana. Ditinjau dari segi waktu, mengalami keterlambatan sebesar 1,481%, sedangkan biaya realisasinya mencapai minggu ke-22 sebesar 9.380.000.000 rupiah.
dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya sebesar 8.927.610.729 rupiah, yang artinya pengeluaran lebih besar daripada anggaran, atau dalam istilahnya cost overrun. Berikutnya, setelah dilakukan penjadwalan ulang dan menggunakan percepatan, diperoleh waktu optimum adalah 28 minggu dari waktu rencana, yaitu 29 minggu. Efisiensi biayanya yaitu sebesar Rp2.125.000 untuk pekerjaan dipercepat dengan penambahan jam lembur dan kerja shift, dan Rp12.560.000 untuk pekerjaan yang dipercepat dengan penambahan jumlah pekerja dan menggunakan kerja shift yang didapat pada percepatan pekerjaan finishing. Sedangkan pada pekerjaan elektrikal dan instalasi air cukup dilakukan percepatan saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Untuk kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian kami, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.